Bagian A. Pengertian teori. Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Nah, secara umum, teori mempunyai 3 fungsi. Yang pertama adalah menjelaskan, yang kedua meramalkan, dan yang ketiga pengendalian gejala. Bagian B. Tingkatan dan fokus teori. Teori yang akan digunakan melalui pengumpulan data adalah teori substantif, karena teori ini lebih fokus berlaku untuk objek yang akan diteliti. Teori sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Yang kedua, teori itu berkenaan dengan konsep, asumsi, dan generalisasi yang logis, berfungsi untuk mengungkapkan, menjelaskan, dan memprediksi perilaku yang memiliki keteraturan dan sebagai stimulan dan panduan untuk mengembangkan pengetahuan. Bagian C. Kegunaan teori dalam penelitian. Semua penelitian bersifat ilmiah, karena itu semua peneliti harus berbekal teori. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori digunakan untuk memperjelas masalah yang diteliti. Bagian D. Deskripsi teori. Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam melakukan deskripsi teori sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua, cari sumber-sumber bacaan seperti buku, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi yang sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Yang ketiga, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Yang keempat, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain, lalu pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kelima, baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Dan yang terakhir, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Sumber bacaan yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan. Bagian E. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan, merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dan berbagai teori yang telah dideskripsikan. Bagian F. Hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Di antaranya, yang pertama, menetapkan variabel yang telah diteliti, yaitu jumlah variabel atau variabel yang ditentukan untuk menentukan teori yang akan dikemukakan. Yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Yang ketiga, deskripsi teori dan hasil penelitian, yaitu definisi tiap variabel, uraian rinci tentang ruang lingkup variabel, serta kedudukan antar variabel. Yang keempat, analisis kritis tentang teori dan hasil penelitian. Yang kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Dan yang keenam, sintesa atau kesimpulan sementara. Pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai. Teori kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Yang kedua, kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu mempengaruhi anggota kelompok lain untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasi yang telah ditentukan. Kemudian, ada juga yang beranggapan bahwa kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasi. Kemudian,
Teori motivasi. Nah, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi adalah proses yang dapat membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku orang lain untuk mencapai beberapa tujuan. Yang kedua, motivasi merupakan faktor-faktor yang menyebabkan memilih jalan tertentu. Nah, kemudian, motivasi juga dipandang sebagai seperangkat faktor yang dapat membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku seseorang untuk memilih jalan tertentu dalam mencapai sebuah tujuan. Kemudian, ada anggapan dasar bahwa ada pengaruh yang positif antara kepemimpinan dan motivasi kerja. Selanjutnya, paradigma penelitian, rumusan masalah, dan hipotesis. Pada setiap paradigma penelitian, minimal terdapat satu rumusan masalah penelitian, yaitu masalah deskriptif. Karakteristik hipotesis yang baik itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, merupakan dugaan terhadap kegiatan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antar dua variabel atau lebih. Yang kedua, dinyatakan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran, dan yang terakhir, dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Thank you.